yang berkumpul di satu majelis ilmu, maka ribuan malaikat mendoakan pengampunannya. Maka semoga ini nanti kelak bisa jadi saksi kita di yaumil qiyamah tentang amal-amal catatan kita nanti. Kita melanjutkan kajian yang bulan kemarin. Sebelumnya mari kita kirimkan Fatihah untuk baginda Nabi dan pengarang kitab. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin aina makanu min masariqil ardi ila maghribiha wa barriha wa bahriha khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahuddin Al-Sabani, Syekh Al-Hasan Al-Sadili, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqaf wa jami'i masyayikhina khususan muallif hadzal kitab Al-Imam Syekh Islam Al-Alim Al-Alama Qutbut Da'wah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa masyayikhihim Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki wa Syekh lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Bulan kemarin kita membahas siapa yang dinamakan atau syarat menjadi umat terbaik. Kalau kita memang ingin jadi umat terbaik, ada 3 syarat. Yang pertama, mengetahui sesuatu yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kalau mau jadi umat terbaik atau istilah Quran ummatun wasatun. Kalau betul-betul maka kita harus mengetahui sesuatu yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering katakan kebutuhan kita akan makan dan minum itu sehari paling 3 kali. Kita butuh makan dan minum sehari itu paling makan 3 kali, minum 2 botol. Seandainya mentok 1 kali sehari, 1 kali makan, kita nggak akan mati, Pak. Tapi kalau sampai sehari menjalani hidup tanpa adanya ilmu, udah nggak tahu. Sampai sehari menjalani hidup tanpa adanya ilmu, nggak tahu kayak apa nasibnya. Pak Anja sebagai kepala desa mengatur desa kok enggak pakai ilmu, enggak karu-karuan. Kita sebagai suami di rumah ngatur anak istri atau hidup kumpul enggak pakai ilmu, itu enggak karu-karuan. Maka ternyata kebutuhan ilmu itu lebih urgent dibanding makan. Ternyata dibanding makan. Orang makan sehari 3 kali, kebutuhan makan sehari 3 kali. Maka ini disebut umat yang terbaik. Yang kedua adalah tujuan kita harus tahu tujuan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang kedua. Ini bulan kemarin. Yang ketiga, perintah-perintah dan larangan benar-benar kita tidak lakukan. Jadi kita diperintah ya dijalankan, dilarang ya tidak dilakukan. Ini syarat untuk menjadi umat terbaik. Kelanjutan ayat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, ini tugas kita semua sebenarnya, ya. Ud'u, ajaklah
atau serulah kepada manusia, ya. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran atau nasihat-nasihat yang baik. Dakwah merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggal dalam kehidupan ini. Dakwah itu sesuatu yang tidak bisa ditinggal dalam kehidupan ini. Maka siapapun itu punya tanggung jawab berdakwah. Siapapun itu. Dalam kehidupan beragama, dalam itu semua punya tanggung jawab berdakwah. Nah, setiap manusia punya tugas dakwah sesuai kapasitasnya. Kita sebagai suami, kapasitas dakwah kita ya kepada anak, istri. Kita sudah sholat, istri belum, ya dakwahnya sama istri saja. Kita sudah ngaji, anak belum, ya dakwahnya sama anak. Maka dakwah itu artinya mengajak, mengajak, atau bahasa kerennya mendorong, memotivasi. Untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk fastabiqul khairat. Dakwah itu tujuannya mendorong, memotivasi untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kapasitas kita masing-masing. Kalau sampean belum punya kapasitas seperti Pak Anja, ya sudah, dakwahnya di rumah. Kita punya anak, punya istri. Nanti kalau naik kelas, naik tingkat lagi, tanggung jawab dakwahnya sebagai RT sama. Nanti naik kelas lagi seperti RW sama. Jadi maka setiap muslim punya kewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak, untuk mendorong, untuk memotivasi berbuat baik. Jadi sebenarnya kita masing-masing ini punya kewajiban. Maka tergantung kapasitasnya. Kalau kapasitasnya satu RT, jangan dipaksa untuk 2 RT. Kadang-kadang itu kita nggak tahu. Kita cuma punya kapasitas 1 RT, tapi maksa untuk 1 desa. Bubar, Pak. Ya, ini yang banyak kita temukan. Maka jenengan semua ini punya kapasitas sebagai DKM. Ya, yaitu ladang lahan dakwahnya sebagai DKM. Maksimalkan. Motivasi orang, dorong orang untuk berbuat baik. Maka jadi dakwah itu artinya mengajak, mendorong, memotivasi setiap orang untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam keseharian kita nggak akan bisa lepas dari dakwah. Maka dawuhnya Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Nah, dakwah itu punya strategi, Pak. Maka dalam kampus-kampus Islam itu ada namanya jurusan adab humaniora. Nah, biasanya salah satu fakultasnya ada namanya fakultas dakwah. Maka dakwah di sini dengan dakwah di Papua akan berbeda. Dakwah di Kerawang dengan di Amerika akan berbeda. Dakwah di Kerawang dengan di Inggris, di mana-mana akan berbeda. Maka ini harus tahu kapasitas. Maka dawuhnya Kanjeng Nabi, man arafa rabbahu